tapi dari Holy Spirit, dari Roh Kudus sendiri. Amin. Buka hati kita, buka pikiran kita, terima sesuatu yang baru daripada Dia sendiri yang akan bicara kepada setiap kita. Nah, sebelum saya mulai gitu ya, saya memperkenalkan diri dulu, mungkin ada beberapa yang belum kenal. Nama saya Lina, tadi sudah disebutkan gitu, saya full time di gereja IFGF Surabaya. Saya punya 2 anak. Anak saya dua-duanya perempuan, mungkin fotonya bisa ditayangkan, sudah gitu ya, dua-duanya perempuan, yang satu umur 24, sudah bekerja sekarang, dan yang kecil 13 ikut sama saya hari ini gitu ya. I'm single mom, suami saya dipanggil pulang Tuhan duluan 11 tahun yang lalu, tetapi dalam 11 tahun ini saya bisa jadi saksi bahwa Tuhan pelihara luar biasa gitu ya, Tuhan begitu luar biasa. Dan saya boleh berdiri di tempat ini di hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan memelihara, dan Tuhan Allah yang setia yang tadi seperti kita nyanyikan gitu ya. Allah kita sungguh setia. Dan hari ini saya nggak cuma sama anak saya biologis gitu ya, ada anak-anak saya di sini yang bukan biologis, bareng sama saya teman-teman dari IFGF Surabaya gitu ya. Bersama-sama saya berapa hari ini kami ada conference di tempat ini, dan bersyukur hari ini bisa berjumpa gitu. Nah, saya hari ini akan bicara tentang doa. Nah, kalau bicara tentang doa, berapa banyak kalau boleh saya tahu gitu ya, hari ini aja gitu ya. Berapa banyak Bapak Ibu sekarang sudah berdoa? Coba dihitung berapa kali gitu ya. Pagi mungkin bangun tidur, ada yang berdoa? Ya, orang Kristen soalnya ya, berdoa. Kemudian mau makan yang breakfast, berdoa, ya kan? Kemudian sampai di sini tadi di awal kita berdoa, kemudian tadi kita akan ada doa syafaat gitu, berdoa gitu. Semua kita lakukan, dan kadang-kadang ketika kita bicara berdoa, sepertinya sudah otomatis, bener nggak? Kalau ada makanan di depan kita, tiba-tiba kita harus langsung berdoa gitu ya. Kalau nggak berdoa itu ada yang hilang gitu ya, ada yang hilang. Nah, saya berharap dan berdoa hari ini buat siapa kita, berdoa nggak jadi sesuatu yang automatically. Seperti kalau kita mau makan, otomatis apa yang dilakukan biasanya? Anak-anak Gen Z khususnya. Foto gitu ya. Foto dulu sebelum makan, foto dulu gitu ya. Foto dulu, posting dulu sebelum kita berdoa. Dan berdoa menjadi sesuatu yang rutinitas. Berdoa menjadi sesuatu yang agamawi. Berdoa sesuatu yang kalau kita nggak lakukan sebagai orang percaya, kayaknya kita berdosa. Kayaknya something yang salah gitu ya. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita punya pemahaman yang benar bagaimana kita berdoa. Bagaimana kita berdoa, breakthrough in prayer. Ada terobosan di dalam doa. Hari ini saya mau kita bersama-sama berdoa dan bersama-sama belajar gitu ya. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang ada ditulis gitu ya, dalam kitab Daniel. Daniel 1, ayat 3 dan 4 saya bacakan terlebih dahulu begitu ya, untuk memberikan gambaran. Ayat 3 berkata begini, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada satu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap tuh bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita akan belajar tentang Daniel hari ini. Kita akan berdoa sebentar. Tuhan, kami datang, Roh Kudus Engkau sendiri yang menolong, kami membuka hati dan pikiran kami untuk Kau bicara buat setiap pribadi di tempat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu itu bukan cuma informasi yang kami terima dan kami lupa, tetapi kebenaran firman-Mu itu mentransformasikan kehidupan kami dan kami menangkap. Kami mengerti dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus, aku berdoa, setiap kami tidak ada yang terlewatkan hari ini, baik yang duduk maupun kami melayani, satupun tidak ada yang terlewatkan daripada kebenaran-Mu bicara buat setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. In Jesus name we pray. Amen. Kita tadi udah baca Daniel sebentar gitu, siapa sih Daniel gitu. Mungkin kita yang pernah sekolah minggu, dari kecil mungkin sudah Kristen, sudah sangat tahu tentang Daniel. Tapi izinkan saya hari ini menjabarkan sedikit gitu ya, siapa Daniel. Daniel, mungkin kita punya banyak teman namanya Daniel gitu ya. Daniel di sekolah, Daniel mungkin di sini ada yang namanya Daniel, tapi ini Daniel seorang tokoh di dalam Alkitab kita. Kemungkinan besar keturunan raja. Kalau Anda lihat di Daniel 1 ayat 3, ditawan ke Babylon
namanya diubah menjadi Belsasar, dipercaya raja karena menafsirkan mimpi, hidup dalam 4 periode gitu ya, Raja Nebukadnezar, Belsasar, Darius dan Kores, luar biasa. Dia hidup di 4 raja dan dia dipercaya gitu ya, dia menjabat dan dipercaya selama 4 periode raja. Dikatakan 10 kali lebih cerdas, Anda bisa cek di Daniel 1 ayat 20. Memiliki roh yang luar biasa, Daniel 6 ayat 4 kalau Anda catat. Kecerdasan Daniel melebihi 120 wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Dia orang hebat, orang super, orang yang luar biasa gitu ya. Dia dikatakan di situ, dilatih, dia dipercaya. Tahu nggak apa resepnya gitu. Dan hari ini kita belajar, biasanya kita kepingin tahu ya apa sih resepnya gitu ya. Apa sih yang membuat dia bisa begitu. Nah, hari ini kita akan belajar kebiasaan Daniel berdoa, berlutut, dan memuji Allah ternyata membawa pengaruh yang besar. Kita belajar hari ini kebiasaan yang dibangun oleh Daniel. Dia berdoa, dia berlutut, memuji Allah. Berlutut tidak hanya bicara physically gitu ya. Mungkin dia memang berlutut gitu, tetapi ada berlutut adalah penyerahan diri dia di hadapan Tuhan, berserah kepada Allahnya yang hidup, berlutut di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi hal yang kita bisa pelajari. Nah hari ini dengan cepat gitu ya, bagaimana supaya doa kita bisa membawa sebuah terobosan. Breakthrough in prayer, bagaimana sih doa kita bisa membawa terobosan? Kalau Anda mencatat gitu ya, yang pertama bagaimana caranya? 1, don't compromise with sin. Tidak kompromi dengan dosa. Daniel 1 ayat 8 katakan begini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Diminalnya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan diri. Don't compromise with sin. Number 1, bagaimana doa-doa kita bisa membawa terobosan? Saudara perlu tahu ya, Daniel ini orang Yahudi, hidup dalam pembuangan. Di dalam hukum Taurat itu banyak sekali ketentuan-ketentuan gitu ya. Kalau Anda baca perjanjian lama, khususnya di Imamat 11, ada banyak aturan tentang makanan. Makanan halal, makanan haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Puji Tuhan ya kita hidup dalam kasih karunia. Sehingga hari-hari ini saya boleh makan babi gitu ya. Di tempat ini semuanya banyak sekali. Zaman itu diatur sedemikian rupa, makanan mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, Daniel hidup dalam pengajaran yang seperti ini, dan ketika dia ditawan, dia tahu gitu ya. Kondisi di Babel saat itu dipastikan seringkali bertentangan dengan prinsip dan hukum-hukum kebenaran firman Tuhan. Banyak orang ilmu waktu itu. Kalau Anda buka Daniel 2 ayat 2 gitu ya. Banyak orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, penyembah berhala. Bisa jadi makanan-makanan yang dimakan ini sudah disajikan dulu kepada berhala-berhala ini gitu ya. Dan Daniel ini mengambil keputusan untuk tidak kompromi dengan kebiasaan yang ada di sana. Ini penting sekali, untuk tidak kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Kebiasaan-kebiasaan bukan masalah yang hal-hal yang kita makan yang sekarang ini, tapi kebiasaan yang disebut yang sekarang kita bisa pelajari adalah tentang dosa gitu ya. Don't compromise with sin. Ada kalimat mengatakan gini, what is popular is not always right, and what is right is often not popular. Apa yang populer nggak selalu benar dan apa yang benar seringkali nggak populer. Kita perlu tahu, pilih-pilih gitu ya, mana. Dan standarnya seperti kita tahu, standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Don't compromise. Pertanyaannya gini, loh pastor, kan kita ini tinggal di dunia ya, kita kan masih terdiri darah dan daging. Kan kita juga bisa jatuh dalam dosa. Yes, kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kita tidak tinggal di dalam dosa. Jangan kita sudah tahu itu berdosa dan kita tinggal di dalamnya dan kita menikmatinya. It's very dangerous buat kita Bapak Ibu Saudara sekalian. It's very dangerous. We know exactly. Kita tahu betul, tapi kita menikmati, kita tinggal. Bapak kita kudus. Yes, kasih karunia diberikan kepada kita. Justru karena kasih karunia, kita hidup di dalam kasih karunia. Saya belajar dan izinkan saya berkata pagi hari ini, jangan kita take it of granted gitu ya. Karena kita sudah tinggal di dalam kasih karunia, terus kita hidup sembrono, seenaknya dan sebagainya. Perlu Anda ketahui, segala sesuatu yang kita lakukan ini
akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya nggak nakut-nakut, ini firman Tuhan bilang gitu ya. Karena Tuhan kasih kita kehidupan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan suatu hari. So bagaimana doa kita bisa membuat terobosan? Yang pertama, do not compromise with sin. Dan ini adalah sebuah keputusan. It is decision. Semua katakan is decision. It's a decision, keputusan kita untuk tidak kompromi. Bukan keputusan orang lain, keputusannya kita sendiri untuk tidak kompromi. Masih bersama saya? Yang kedua, kalau Anda catat gitu ya. Yang kedua, bagaimana doa kita bisa membawa terobosan? Build a habit of praying. Miliki kebiasaan dan disiplin berdoa. Saya tadi bilang berdoa jangan sampai gitu ya, karena kita sudah sering berdoa dan menjadi kebiasaan, akhirnya kita nggak tahu meaningnya gitu ya. Ini bukan hanya bicara doa makan, doa tidur, doa ketika kita bangun tidur, kemudian ketika kita mau pergi gitu ya. Ini lebih daripada itu, lebih daripada doa-doa yang kita lakukan adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bersekutu dengan Dia. Daniel 6 ayat 10 bilang, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ketika ada yang berusaha menjebak Daniel, kita tahu ceritanya, mungkin nanti Anda baca di rumah Daniel gitu ya. Dia dijebak, ada yang mengajukan pada raja peraturan untuk melarang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa gitu ya. Ini ada yang menjebak dia. Daniel nggak gentar, dia nggak cemas, dia nggak takut, dia nggak melarikan diri terus pura-pura gitu ya. Dia pura-pura tidak berdoa. Bukan tidak berdosa, tetapi tidak berdoa gitu. Justru ketika Daniel mendengar surat perintah itu, tahu apa yang dia buat. Dia segera datang kepada Tuhan. Kisah selanjutnya kita tahu Daniel ditangkap, dimasukkan ke gua singa, dan akhirnya dia selamat. Kita tahu ceritanya gitu ya. Nah, ketika menghadapi masalah, Daniel tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Berapa banyak kita kadang-kadang automatically gitu ya, ketika kita menghadapi masalah, yang utama kita langsung otak kita jalan. Gak ada yang salah gitu ya, saya gak menyalahkan, langsung kita punya strategi dan lain sebagainya. Tapi kita juga belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah, datang kepada Tuhan. Karena dia sebenarnya Allah yang bisa menolong kita. Caranya tuh kita gak paham gitu ya. Tapi dia adalah Allah yang menolong. Daniel tetap tenang. Dia berdoa, memohon kepada Allah. Sudah tahu kenapa ini bisa terjadi? Ini enggak suddenly terjadi gitu ya, enggak tiba-tiba. Tetapi sikap ini dia bisa tenang, dia bisa berdoa, sikap ini muncul, sikap ini lahir dari kedisiplinannya dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Dari kedisiplinannya dia. Jadi enggak tiba-tiba langsung begitu saja, dia disiplin, dikatakan sehari 3 kali gitu ya. Keputusan raja tidak menyebabkan Daniel gentar, sehingga dia mengubah kebiasaannya dia berdoa. Dia tidak mengubah kebiasaannya berdoa, dia tetap melakukannya, dia tetap berdoa. Sekalipun dia sadari bahayanya, dia tidak menghalangi dirinya untuk terus memanjatkan permohonannya kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak setiap kita, membangun kebiasaan dan disiplin berdoa, sama dengan membangun kebiasaan-kebiasaan lainnya. Benar enggak? Membangun kebiasaan berdoa sama. Seperti misalnya Anda datang tepat waktu. Itu kebiasaan yang perlu dibangun. Janji sama orang kita datang tepat waktu atau earlier. Itu kebiasaan yang dibangun. Enggak tiba-tiba datang dengan sendirinya. Dimulai dari mana gitu ya. Kita mau belajar untuk membangun ini. Ketika kita membangun kebiasaan-kebiasaan ini dibutuhkan apa? Intentionally, dibutuhkan konsisten, dibutuhkan yang namanya patience, kesabaran. Perlu konsisten gitu ya, amin? Perlu intentionally untuk datang tepat waktu, untuk intentionally melakukannya, untuk apa? Konsisten, gak cuma sama orang-orang tertentu kita on time, tapi semua orang kita on time, bahkan ketika kita datang kepada Tuhan. Belajar untuk membangun kebiasaan ini. Dan bukan hanya kebiasaan yang kita lakukan di dunia, tapi membangun hubungan kita sama Tuhan.
konsisten, intentional, dan patient. Dimulai dari hal yang kecil. Start small and specific. Konsisten. Kadang-kadang kita maunya cepet yang gede-gede gitu ya. Wah, aku mau yang besar-besar, aku mau, konsisten, aku mau baca Alkitab 5 pasal satu hari, aku mau punya waktu berdoa 1 jam satu hari. Kita kadang kepinginnya begitu ya. Tapi mulai dari yang kecil. Start small. Mungkin 1 hari 1 ayat, nggak banyak. Pastor susah, aku kalau 1 pasal aku bisa tidur kecuali aku ngantuk gitu ya. Kalau aku ngantuk baca Alkitab jadi bisa tidur. Start small dari 1 ayat, nggak apa-apa. 1 ayat, kemudian 2 ayat, kemudian 3 ayat, kemudian 1 pasal. It's okay. Tapi Anda melakukannya intentionally, konsisten, dan sabar melakukannya terus-menerus. Daripada kita maunya gede langsung 1 jam, mulai dari yang kecil. Aku mau berdoa pastor 1 jam. Wah, aku terinspirasi hari ini untuk berdoa. Pulang aku berjanji mau berdoa 1 jam. 2 menit sudah tidur. Start small. Maybe just 5 minutes a day. Ambil waktu 5 menit untuk berdoa. Konsisten, intentionally berdoa. Tulis gitu ya, catat kita lagi mau berdoa buat siapa. Gak cuma berdoa untuk diri sendiri, listnya banyak. Tapi kita mulai mengingat orang lain, mulai berjalan bersama-sama dengan gereja Tuhan. Sudah tahu ya, kadang-kadang saya pergi ke Summer Mission 2 tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya saya bersama-sama dengan teman-teman bisa pergi kemana saja misi dengan doa-doa kita loh. Amin. Kita bisa pergi misi itu dengan doa. Saya pernah ada 1 kali kelas misiologi dan kemudian ada dikasih buku gitu ya. 1 buku yang menceritakan tentang bagaimana suku-suku di Indonesia yang belum mengenal Tuhan. Suku-suku yang belum pernah mendengar kabar baik. Dan suku-suku ini perlu kita doakan. Dari sana kita berdoa, mulai berdoa buat suku-suku, mulai berdoa buat bangsa-bangsa, mulai berdoa buat orang-orang di sekitar kita, mulai berdoa buat keluarga kita. Mulai intentional, mulai konsisten, mulai sabar mendoakan. Kadang-kadang kita nggak sabar karena apa? Jawabannya nggak datang-datang ya. Kalau jawabannya datang senang kita, hari ini kita berdoa kita dapat. Tapi kadang kita hari ini berdoa 20 tahun lagi kita baru terima loh. Ada banyak kesaksian, berdoa buat keluarganya kenal Tuhan. 10 tahun, 15 tahun baru dijawab Tuhan. Saya punya anak kedua 11 tahun, baru dijawab oleh Tuhan. Waktu yang begitu gak gampang gitu ya, konsisten untuk berdoa. Build a habit of praying. Saya menuliskan gitu ya, berdoa sebagai bentuk hubungan, bukan kewajiban. Saya ulangi pelan-pelan ya. Berdoa sebagai bentuk hubungan, bukan kewajiban. Bukan kewajiban Anda orang percaya, tetapi sebuah hubungan dengan Bapa kita di surga. Sebuah hubungan dengan juru selamat kita. Sebuah hubungan yang kita bangun melalui doa-doa kita. Mau belajar untuk mulai konsisten kembali untuk berdoa? Sudah lama pastor, dulu saya pendoa, tapi sekarang sudah kehilangan maknanya. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, come back, kembali untuk mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Belajar dari Daniel, tetapkan waktu. Saya nggak bilang harus pagi, harus siang, harus malam gitu ya. Terserah waktu Anda yang terbaik. Tapi konsisten sediakan waktu. Buat tempat yang khusus gitu, karena supaya Anda konsentrasi, bukan karena apa-apa, konsentrasi gitu ya. Saya kemarin belajar, kadang-kadang ngobrol sama teman, kenapa kita kalau berdoa harus merem? Kan nggak diajari harus merem ya. Buka mata juga boleh kok, gitu ya. Kenapa harus merem? Why? Supaya kita bisa konsentrasi. Saya mau tambahkan hari ini, nggak cuma merem, handphonenya dijauhkan. Kalau Anda berdoa, handphone jauhkan dulu sebentar. Anda fokus berdoa. Kenapa? Anda berdoa bunyi notifikasi. Anda berdoa bunyi Shopee. Anda berdoa bunyi tang ting tung gitu ya. Waduh, ini harus dijawab. Konsentrasi, bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau Anda ya, jujur aja gitu ya, kalau kita lagi ngomong, kemudian Anda lagi ngomong serius gini, terus kemudian ngomong sama orang lain. Gimana perasaan Anda? Kesel ya? Atau enggak tahu, mungkin Anda enggak, saya kesel sih gitu ya. Kita ini lagi ngomong sama Bapak di surga loh.
Pencipta segalanya loh. Kita lagi ngobrol, lagi bangun hubungan. Terus kemudian Shopee, bentar ya Tuhan, pause. Gitu ya. Gak cuma tutup mata supaya konsentrasi. Hari-hari ini kita perlu waktu untuk taruh sebentar dan kita ambil waktu untuk berdoa. Saya nggak nantang Anda mau hari ini, biar Roh Kudus bicara sama hati kita masing-masing pagi hari ini. Oke, dan terakhir, yang pertama tadi, do not compromise with sin. Yang kedua, kita bicara tentang build a habit of praying. Kalau pertama tadi decision, yang kedua ini it's a process. Semua katakan sama-sama, it's a process. Kalau yang pertama tadi is a decision, yang kedua ini it's a process. Kita berproses, teman-teman semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berproses. Saya nggak bilang, makanya tadi saya nggak bilang, hari ini Anda dengar, hari ini langsung Anda berdoa 1 jam. No, it's the process, perjalanan, it's a journey sama Tuhan. Dan saya berdoa Anda punya pengalaman dan perjalanan, it's a process bersama dengan Tuhan. Nggak cuma proses juga, Anda juga berprogres, ada peningkatan begitu ya. Nah yang terakhir, yang ketiga, trust God's way. Percaya pada caranya Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan kita, bagaimana doa itu bisa membawa terobosan. Percaya kepada caranya Tuhan. Allah punya cara tersendiri untuk menolong Daniel. Dan juga Allah punya cara tersendiri menolong kita. Amin. Tuhan, saya mau kasih tahu pelan-pelan gitu ya. Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan. Dia tahu apa yang sedang Dia lakukan. Dia tahu pribadi demi pribadi tempat ini. Bahkan lebih dari diri kita sendiri. Dia tahu, Dia mengerti. Daniel 6 ayat 23 bilang begini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, kata Daniel. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya tapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel bilang, dia percaya dengan caranya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lagi kepepet baru percaya sama rencananya Tuhan, benar nggak? Kalau udah nggak bisa mikir, aduh Tuhan nggak ada jalan nih, sudah kelihatannya ada tembok di depan Tuhan, baru kita percaya sama caranya Tuhan. Tapi kalau masih ada, kita berusaha dengan cara kita sendiri. Ayo belajar gitu ya pagi hari ini, percaya kepada caranya Tuhan. Yesaya 55 ayat 8, 9 ayat yang sangat sering kita dengar. Dikatakan di situ, tingginya pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Rancangannya bukan rancangan kita, benar? Rancangannya bukan rancangan kita terbatas. Rancangan Tuhan tidak terbatas. Dia tahu yang terbaik buat Anda dan saya. Seperti contoh misalnya gitu ya, Anda pergi, berapa banyak yang suka naik gunung? Bisa angkat tangan, naik gunung? Oke, yang naik gunung gitu ya. Berapa banyak yang suka naik gunung? Nah ketika kita naik gunung ada pemandunya, benar nggak ya? Ada pemandu yang membawa kita naik gunung. Terus kemudian dia bilang, oh lewatnya di jalan ini, lewatnya jalan ini, lurusnya begini dan lain sebagainya. Kita percaya kepada pemandu gunung, karena apa? Karena kita tahu dia sudah menjalani rute itu. Bahkan mungkin sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali mungkin. Dia sudah pulang pergi, hafal, matanya ditutup, mungkin dia bisa tahu gitu ya. Kita mempercayakan perjalanan kita dengan pemandu ini. Demikian juga dengan Tuhan. Saya juga kemarin hari apa tiba di Bali gitu ya. Saya dijemput kemudian diajak makan. Kemana. Saya percaya aja sama orang Bali yang tahu jalan. Masa saya ngotot, gak bisa jangan lewat situ gitu, lewatnya sini. Bahkan jalannya kecil-kecil saya sampai bilang, saya kalau lewat jalan ini saya bisa nangis gitu ya. Karena jalannya sempit sekali gitu. Mungkin saya nunggu semuanya lewat gitu, baru saya lewat terus katanya, belakang kan nunggu orang gitu, ditunggu orang begitu ya. Tapi saya mempercayakan kepada yang ngajak saya, karena dia lebih tahu jalannya, dia sudah mungkin muter Bali mungkin sudah ribuan kali. Prinsip yang sama, kita punya Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah, He is the way, the truth and the life. Dia tahu jalan, dan dialah jalan, kebenaran dan hidup. God's way is not always the easiest. Cara Tuhan dan jalan Tuhan kadang-kadang gak gampang, benar? Yang benar, merasa benar ngangguk gitu, iya sih pastor, caranya Tuhan kadang gak gampang. But it's always the wisest
pasti bijaksana. Trust Him. Even when the path, ketika jalannya nggak clear, tapi dia melihatnya secara utuh. The whole picture. Dan dia nggak cuman bilang, tapi dia jalan sama kita. Nggak cuman suruh, tetapi dia jalan bersama dengan kita. Indah ya, betapa indahnya. So, trust God, trust His way. Percaya sama caranya Tuhan. Waduh, tapi susah Pastor, caranya Tuhan tuh aku nggak ngerti. Soalnya aku nggak pernah diajak duduk sama Tuhan, kemudian dikasih tahu blueprintnya gitu ya. Lina, kamu lahir di sini, nanti kamu mengalami ini sampai aku panggil pulang gitu ya. Kita nggak pernah diajak duduk dan dikasih tahu blueprintnya. Ada yang gitu? Kalau ada saya mau belajar. Nggak pernah gitu ya. Kenapa kok kita nggak pernah dibuat begitu? It's because Tuhan mau kita bergantung sama Dia. It's because kalau kita tahu semuanya, kita nggak perlu Tuhan. Because we know. Hari ini kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita gitu, cerita hidup. Izinkan saya sharing gitu ya pagi hari ini. Beberapa waktu yang lalu bulan Februari kalau enggak salah ya. Bulan Februari saya ada kesempatan untuk check up ke Kuala Lumpur. Mestinya saya check up sama other pastors, tapi waktu itu terpisah gitu ya. Dan saya pergi sendiri hari itu. Saya sempat makan siang, dan setelah makan siang saya berjalan mencari tempat dan kemudian sesuatu yang tidak saya harapkan terjadi. Semua orang tanya, kok bisa sih Pastor, kok bisa gitu ya. Ya bisa aja, soalnya nggak tahu gitu ya. Saya tiba-tiba, kalau bahasa Jawanya, orang Jawa mungkin tahu ya, keplecok gitu ya. Bahasa Balinya apa ya? Ya keplecok ya. Oke, pokoknya keseleo gitu ya. Tiba-tiba saya mungkin nggak tahu, nanti saya akan kembali ke sana, saya akan lihat kronologisnya gitu ya. Saya akan lihat tempatnya, saya nggak ingat sama sekali. Karena tiba-tiba jalan, terus tiba-tiba kaki saya keseleo gitu. Dan bukan hanya keseleo, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tiba-tiba bunyi yang namanya krek. Nah, semua udah gitu, krek. Saya langsung, otak saya berjalan. Waduh, krek ini patah ini gitu ya. Ada yang patah karena bunyi gitu ya. Saya bawa bag, saya bawa makanan. Kemudian saya langsung lihat tempat, saya duduk, berusaha cari tempat duduk, saya taruh makanan saya ambil cepet-cepet peppermint oil karena saya takut pingsan karena sakit sekali. Belum sempet peppermint oil itu, saya sudah buka gitu ya, tapi belum sempat diapa-apakan, saya pingsan. Saya pingsan dengan kondisi tas saya terbuka dan saya pingsan di meja makan gitu ya. Saya nggak tahu berapa lama, kemungkinannya lama karena peppermint oil saya itu kalau ditetesin dikit-dikit gitu ya, 1 botol habis. Dan itu ada di meja. Dan kemudian orang-orang di sekitar sana membangunkan saya. Madam, are you okay? Madam, are you okay? Gitu ya, sampai lama. Dan kemudian saya bangun, saya baru sadar, kakinya sakit luar biasa. Saya langsung mikir, waduh ini harus ke rumah sakit gitu ya, gimana caranya nih? Alright, saya jalan dan saya berusaha turun ke lantai 1 karena ternyata food courtnya tuh di lantai 5. Dan hari itu nggak tahu kenapa, eskalator turun itu mati gitu ya. Waduh, saya udah gimana caranya, nggak ada lift dari 5, liftnya baru dari lantai 4. Saya menyeret kaki saya turun tangga demi tangga. Dan kemudian saya naik lift turun ke bawah. Persis di depannya lift ada farmasi gitu ya. Saya langsung ke situ, saya bilang saya mau beli knee support. Saya duduk di lantai, saya beli knee support, saya pasang gitu. Kemudian saya langsung gimana caranya ke rumah sakit, cari rumah sakit terdekat. Saya tanya, lobi di mana? Oh, lobinya masih jalan ke situ, ke situ, ke situ. Aduh, gimana jalannya ini ya gitu. Akhirnya dibilang, oh gak usah kamu lewat belakang aja. Gedung kita lewat belakang, itu langsung street. Oke, akhirnya saya naik Grab sendiri, ke rumah sakit sendiri, daftar sendiri, dan kemudian saya disuntik untuk anti nyeri gitu ya. Saya nunggu di sana, di foto, dan memang patah. Tapi saya bilang, dia mau lakukan tindakan, saya bilang besok saya pulang ke Indonesia. Karena saya sudah check in juga gitu ya. Siapa yang nyangka gitu, semua bilang kok bisa ya, siapa yang mau gitu ya. Saya juga nggak mau. Dan kemudian singkat cerita gitu ya, saya sudah nunggu di sana sampai semuanya dilakukan. Mungkin fotonya bisa ditayangkan gitu. Nah ini akhirnya di
dibegitukan lah ya gitu ya. Nah, saya akhirnya sore itu gitu di IGD di sana, saya karena siangnya belum makan, itu sampai sore gitu ya, saya kelaparan. Cara Tuhan menolong itu luar biasa. Nggak tahu, nggak kenal, tiba-tiba ada orang datang ke saya. Do you want bubur gitu ya? Kamu bubur nggak? Waduh ya saya mau, saya lapar gitu. Saya nggak bisa suruh orang untuk beli makanan. Suddenly dia orang yang saya nggak kenal tiba-tiba menawarkan bubur, puji Tuhan saya makan gitu ya. Berikan saya kekuatan. Selesai semuanya saya bayar kasir, menyelesaikan administrasi dan saya bilang gimana caranya saya jalan ya. Ada krek nggak? Ada tapi belinya di farmasi. Waduh saya nggak bisa jalan. Dia bantu saya untuk belikan. Singkat cerita saya pulang gitu ya ke hotel, manggil Grab sendiri, jalan sendiri. The first time saya pakai krek nggak ada yang ngajarin gitu ya sampai ya begitulah. Saya sampai sana dan sampai hotel. Saya sempat bingung karena di depan hotel tuh ada tangga seperti ini. Saya mikir lama di depannya, gimana caranya naik ya. Kalau naik satu, nggak bisa nahan satunya. Perjalanan yang panjang gitu ya. Akhirnya saya jalan dan ya hampir jatuh tapi masih oke sampai di kamar. Sampai di kamar saya nangis. Bapak Ibu kasih Tuhan. Hari itu saya defend mekanisme saya berjuangnya dari pagi, dari siang gitu ya. Tapi begitu sampai kamar saya gemeter dan saya nangis. Nah saya berdoa Tuhan tolong. Nggak tahu saya harus bergantung sama siapa, besok saya harus kembali. Saya besok mesti ke bandara. I don't have anyone di sana yang menolong dan membantu. Tapi cara Tuhan, saya bilang tadi, trust His way. Cara Tuhan menolong tidak seperti cara kita berpikir. Saya bilang saya ditelepon dari teman-teman di Surabaya. Gimana besok pastor? Gimana? Udah nggak tahu deh, saya istirahat dulu lah, besok aja dipikirin gitu. Saya nggak kuat soalnya. For the first time, saya tidur di ranjang tanpa ganti baju dan lain sebagainya. Barang saya berantakan, itu saya cuma tidur. Sebelum tidur saya berdoa, Tuhan saya percaya pertolongan-Mu. I'm your daughter. Aku percaya Tuhan kasih aku kekuatan. Dan saya tidur. Besok paginya ditelepon gitu ya. Pastor nanti ada yang jemput. Jam 9. Siapa? Saya nggak kenal. Saya nggak tahu orang ini siapa. Dia temannya gitu ya. Jadi ada saudaranya yang tinggal di sana. Pokoknya saya nggak kenal anyway. Dan dia datang. Orang asing. Orang Malaysia. Saya enggak kenal. But he came dan dia bawa saya ke bandara. Nanti saya akan ketemu dia waktu balik ke sana, saya akan bilang thank you kembali gitu ya untuk pertolongannya dia. Cara Tuhan. Dan saya pulang ke Indonesia, sampai di Indonesia saya dijemput sama dia dan satu lagi gitu ya. Di bandara dia bilang, ayo kita ke rumah sakit. Enggak lah, pulang rumah saja gitu ya. Mana bisa kondisi kayak gitu loh. Itu perjalanan panjang, saya mendarat di Surabaya begitu sukacita. Saya nggak pernah sesukacita itu mendarat gitu ya. Saya mendarat dengan sukacita. Dan langsung ke rumah sakit. Kemudian langsung operasi. Hari itu, besoknya gitu ya saya operasi. Apa yang saya mau bilang dari kesaksian ini? Kadang kita ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol dalam kehidupan kita. Sometimes kita berdoa sudah berpuluh-puluh tahun untuk kesehatan, untuk pasangan, untuk keturunan. Percayalah hari ini, Tuhan punya rencana yang besar. Sometimes we don't know. Yang kita lakukan just trust Him. Trust His way. Trust God's way. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Waktu kita berdoa bukan paksa apa yang kita mau. Tetapi kita sedang align apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Sometimes kita suka maksa Tuhan. Pakai cara kita maunya begini Tuhan. Nah, Tuhan tahu. Tuhan bilang, hey, align with my plan, not your plan. Rencana kita terbatas. Rencana Tuhan gak pernah terbatas. Amin. Everybody say amen. Amen. Yang pertama, supaya kita mengalami breakthrough, do not compromise with the sin. It's a decision. Yang kedua, build a habit of praying. Build a habit of praying. It's a process. Yang ketiga tadi saya bilang, trust God's way.
It's a choice. Katakan semua, it's a choice. Pilihan kita, mau percaya apa enggak itu pilihannya kita. So anyway, pilihan kita. It's a decisions, it's a process, and it's a choice. Pilihannya kita. So hari ini, saya sungguh-sungguh rindu setiap kita ngalami perjalanan sama Tuhan. Engkau yang sudah ngalami, jangan pernah berhenti. Engkau yang belum, ayo bangun. Saya tadi bilang, relationship with God bukan kewajiban, tetapi hubungan dengan Tuhan. Percaya dengan caranya Dia. Seperti tadi kita belajar Daniel, Tuhan pakai malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa. Sekarang mungkin kita nggak lihat malaikat secara fisik begitu ya. Mungkin ada yang lihat, saya nggak tahu. Tetapi Tuhan kirim malaikat orang-orang di sekitar kita. Yang tadi saya bilang menolong saya, malaikat saya nggak kenal. Siapa dia saya nggak tahu. Tapi Tuhan kirim orang-orang menolong kita tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhannya kita. Because He knows the best in us. Bangkit berdiri. Saya menutup dengan satu quote ini. Sometimes God doesn't change your situation. Tetap jatuh tuh saya. Tetap tuh kesakitan gitu ya. Sometimes God doesn't change your situation. But He change your heart. Daripada saya cuma ngomel, marah, complaining. Why Tuhan, kenapa kok aku bisa jatuh? Why? Ini sendirian pergi, kenapa begini, begitu? Why? But He changed our heart. Change your heart through prayer. And that is the true breakthrough. Amen. That's a true breakthrough. Sometimes situasi kita belum berubah. Mungkin gak berubah cukup lama. Tetapi bukankah Dia tetap bekerja? Bukan berarti ketika kita belum melihat resultnya, Dia tidak bekerja. Dia tetap bekerja. Dan Dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia juru selamat kita. Dan Dia Tuhan yang kita sembah. Saya berdoa apa yang kita mau dengar hari ini, kita sudah dengar hari ini. Gak cuman enak didengar. Tetapi aku berdoa supaya ini nangkep dan mengingat. It's a decision, it's a process, and it's a choice. Pilihan di tangan kita. Kita akan sembah Tuhan, ada satu pujian ini. Saya mau mengajak setiap kita menyanyikan pujian ini gak cuman secara mulut gitu ya, tapi kita mau dari hati kita. Kita mau deklarasikan lagu pujian ini bersama-sama.